Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam pada bab 5, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Langsung saja dibuka bukunya di halaman 43. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rukun iman itu ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah, kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti yakin atau percaya bahwa Rasul itu adalah utusan Allah dan yakin bahwa Rasul Allah itu ada dan diperintahkan untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Iman kepada para rasul dapat kita wujudkan dengan cara yang pertama, menaati ajaran yang dibawa oleh para rasul Allah dengan melaksanakan segala hal yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang. Nah, kalau kita mengaku bahwa kita beriman kepada rasul-rasul Allah, caranya yang pertama, kita harus menaati ajaran yang dibawa oleh para rasul. Misalnya ajaran Nabi Muhammad, kita harus melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, jika kita beriman kepada Rasul, kita dapat mewujudkan dengan mengambil hikmah dari cerita kehidupan para Rasul Allah. Begitu banyak cerita kehidupan para Rasul-Rasul Allah. Nah, dari cerita yang kita dengar, yang kita baca, yang kita dapatkan, kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Selanjutnya, dengan cara meneladani ketaatan para rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat terpuji mereka. Jadi kita meneladani, mengikuti ketaatannya para rasul kepada Allah dan sifat-sifat terpujinya para rasul. Meskipun kita nggak bisa seperfect para rasul Allah, setidaknya kita berusaha meneladani ketaatan kita kepada Allah dan berusaha memperbaiki sifat-sifat kita agar sifat-sifat kita tuh menjadi sifat yang terpuji seperti mereka. Paham ya? Selanjutnya nama-nama Rasul Allah. Jumlah Rasul sangat banyak. Cuma Allah yang tahu jumlahnya ada berapa. Namun, jumlah Nabi dan Rasul yang tercatat di dalam Al-Quran dan yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani itu ada 25. Jadi sebenarnya Rasul itu banyak, Nabi itu banyak. Cuma yang dicatat dalam Al-Quran dan yang wajib kita imani itu ada 25 Rasul ya. Ini yang pertama, Nabi Adam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam. Selanjutnya ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 25 nabi ini ya. Nanti ke 25 nabi ini harus kalian hafalkan.
Nanti ditunggu info selanjutnya kapan setoran hafalan nama-nama Rasul ini ya. Sifat-sifat Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul Allah itu ada sifat wajib dan ada sifat mustahilnya. Sifat wajib Rasul Allah itu ada 4. Begitupun dengan sifat mustahilnya juga ada 4. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya benar dan jujur. Jadi Rasul Allah itu pertama bersifat sidik, benar dan jujur. Mustahil Rasul Allah bersifat kizib atau bohong. Kebalikan dari sidik adalah kizib. Kebalikan dari jujur yaitu bohong. Selanjutnya yang kedua amanah. Sifat yang kedua amanah yang artinya dapat dipercaya. Mustahil Rasul Allah bersifat berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Ya. Jadi lawan kata dari amanah yaitu khianat. Selanjutnya yang ketiga tablik yang artinya menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Mustahil Rasulullah bersifat kitman, yaitu menyembunyikan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga tablik yang artinya menyampaikan, lawannya yaitu kitman yang artinya menyembunyikan. Selanjutnya yang keempat yaitu fatonah yang artinya cerdas. Mustahil Rasul Allah bersifat baladah atau yang artinya bodoh. Ya. Jadi ada 4 sifat wajib yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Ya, dan ada 4 sifat mustahil Rasul yaitu kizib, khianat, kitman, dan baladah. Paham sampai sini ya? Selanjutnya untuk penjelasan tentang Rasul Ulul Azmi dan perbedaannya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas 3 poin itu saja. Iman kepada Rasul, nama-nama Rasul, dan sifat-sifat Rasul. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan melalui WA kepada Ibu. Akhirul kalam, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.